Hai guys, welcome back to my channel. Baru-baru ni saya dapat cerita yang dimana Indonesia akan melakukan salah satu pembangunan luar biasa yang dikatakan pertama kali di Indonesia tol bawah laut akan dilancarkan. Dan sebenarnya aku boleh katakan sini Presiden Jokowi ni tidak henti-henti membuat dia punya warga kagum ya dengan dia punya usaha ekonomi ataupun pembangunan untuk negara Indonesia sendiri. Jadi pada channel Remedial Script ini tol bawah laut pertama Indonesia dirasmikan, 7 fakta pembangunan tol laut IKN yang siap beroperasi. Ini 7 fakta ya yang membuatkan Indonesia nih dia punya, aku boleh katakan dia punya projek-projek tuh gila-gila ya, dan sempat mendunia juga seperti sebelumnya. Anyway guys, sampai lama-lama lah, let's go to the video. Setelah melakukan pembangunan gedung-gedung pemerintahan, rumah dinas untuk para pejabat IKN, serta berbagai fasilitas lain, Presiden Jokowi juga tengah merencanakan pembangunan tol bawah laut yang akan menghubungkan daratan Balikpapan dan IKN yang terpisah oleh Teluk Balikpapan. Tol ini kabarnya akan menggunakan teknologi modern dan akan menjadi tol bawah laut pertama di Indonesia. Wow. Lantas, kira-kira seperti apa perkembangan proyek terhebat era Presiden Jokowi yang satu ini? Berikut 7 fakta pembangunan proyek tol bawah laut IKN yang bikin bangga rakyat Indonesia. Ini mari simak pertama videonya. kali di Indonesia ya, satu-satunya. Sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Awal dicanangkan. Proyek tol bawah laut IKN pertama kali terkuak ke publik pada Januari 2022 lalu. Nantinya, proyek kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan ini akan menjadi salah satu jalur alternatif menuju IKN dari sisi timur, yakni di sepanjang tol akses IKN segmen 4A, Simpang, Tempadung, Outer Ring Road, IKN 18,2 km yang akan memangkas waktu tempuh dari 2 jam menjadi 30 menit dari Balikpapan ke IKN. Wow. Proyek dia potong ini masa secara ya, jelasnya 2 jam ke 30 teknologi menit. Immersive Tunnel, yakni berbentuk seperti terowongan yang dibagi menjadi beberapa bagian, sepanjang 1,5 km dan lebar 22 meter. Lalu ditenggelamkan ke bawah air pada kedalaman 40 meter, sekaligus menjadi tol bawah laut terdalam di dunia. Wow. Selain itu, di bagian ujungnya akan diberi segel dan sekat sehingga bisa mengambang di dalam air. Tak hanya itu, di proyek yang mengadopsi. Jadi maksudnya ini kalau misalnya proyeknya jadi menjadi salah satu tol bawah laut pertama di dunia. Wih, gila Di beberapa negara Eropa dan Korea Selatan ini juga terdapat 2 lintasan seperti terowongan pendek khusus untuk jalur satwa. Menurut Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, teknologi Immersive Tunnel digunakan karena sesuai dengan konsep New IKN yang mengusung konsep Forest City. Apalagi di sekitar proyek ini juga terdapat habitat hewan yang dilindungi seperti pesut dan bekantan. Jika membangun jembatan di atas laut, bisa mengganggu morfologi dan ekosistem lingkungan di sekitar Selat Balikpapan. Tahapan pembangunan. Usai pertama kali dicanangkan, pemerintah langsung bergerak cepat. Menurut Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, saat ini proyek tol bawah laut IKN tengah dalam proses Feasibility Study atau FS atau studi kelayakan. Nanti setelah itu akan dilakukan Basic Engineering Design oleh Bina Marga. Wow. Indonesia dibantu dengan para tenaga ahli dari Belanda dan Korsel. Jika tahapan-tahapan tersebut selesai, barulah pembangunan fisik proyek ini dilakukan dengan perkiraan dimulai pada tahun 2024. Anggaran. Proyek tol bawah laut. Walaupun Jokowi ini dia punya ide terlalu banyak untuk pembangunan Indonesia, tapi kenapa dia masih dihujat oleh pembencinya? Itu yang menjadikan apa masalah? Ini dikabarkan akan menelan dana yang tak sedikit. Staf ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawijaya menyebut,
Untuk 1 kilometer tol saja akan menghabiskan biaya sekitar 4 triliun rupiah. Wow. Jadi, secara keseluruhan proyek ini akan menelan anggaran sebesar 6 triliun rupiah. Sama dengan terowongan bawah laut di Khor Al-Zubair, Irak, sepanjang 2,5 kilometer yang menghabiskan biaya sekitar 12 triliun rupiah atau 4,5 triliun rupiah untuk 1 kilometernya. Wih, gila. Hanya ada 6 di dunia. 6 di dunia. Indonesia patut berbangga. Pasalnya di dunia hanya 6 negara yang memiliki tol bawah laut. Di antaranya ada terowongan Al-Shindaga di Uni Emirat Arab, terowongan Øresund yang menghubungkan Denmark dan Swedia, terowongan Rivilke di Norwegia, tol bawah laut Taihu di Cina, Sydney Metro Tunnel di Australia, serta Marina Coastal Expressway di Singapura. Jika Indonesia berhasil membangun tol bawah laut ini, Ketujuh. Indonesia bisa dibilang sejajar dengan negara-negara maju tersebut. Wah. Lebih murah dari terowongan darat. Menariknya, tol bawah laut IKN ini lebih murah bila dibandingkan terowongan darat tol Sumber yang dibangun oleh investor Jepang. Sebagaimana yang diketahui, terowongan tol Sumber merupakan bagian dari ruas tol Padang Pekanbaru yang lebih tepatnya berada di seksi Payakumbuh, Pangkalan. Terowongan ini akan menembus perut Bukit Barisan dan menggunakan 2 metode, yakni metode New Austrian Tunneling Methods atau NITM dan metode Tunneling Boring Machine atau TBM. Di sana akan dibangun 3 terowongan yang diperkirakan menelan biaya sekitar 9 triliun rupiah. Mahalnya guys, pembangunan terowongan. Ada yang komen juga ya, memberikan kenapa tidak memberikan akses ataupun memperbaiki jalan-jalan kecil ya, ataupun jalan-jalan kampung biar bisa dirasakan untuk rakyat kecil. Kenapa harus bikin terowong dengan memakai ataupun jumlah uang yang banyak gitu ya. Ada yang memberikan komen begitu ya. Jadi kamu komen di bawah guys. Terowongan darat ini dikarenakan panjang lintasan dan medan yang harus dilalui. Kontroversi tol bawah laut. Di balik dukungan warga Kaltim terhadap proyek tol bawah laut IKN, baru-baru ini heboh desain tol bawah laut Jawa Bali yang rencananya dibangun di daerah Poros Situbondo dan Banyuwangi, menuju Pantai Pura Segara Rupek, Buleleng, Bali. Tol bawah laut ini akan dibuat dari kaca transparan yang anti pecah. Sementara untuk pondasinya akan mengusung konsep Submerged Floating Tunnel. Di balik isu ini, banyak yang merasa proyek ini akan mendapat banyak penolakan. Betul? Apalagi berdasarkan sejarahnya, Pulau Jawa dan Bali dilarang menyatu secara langsung. Bahkan beberapa waktu lalu, rencana pembangunan jembatan penghubung Pulau Jawa dan Bali juga dibatalkan karena tidak disetujui warga dan pemerintah Bali. Usut punya usut, desain tol bawah laut Bali Jawa itu ternyata hoaks semata. Desain terowongan tersebut berasal dari bangunan terowongan di luar negeri. Salah satunya terowongan darat Acoustic Tunnels di Warsawa, Polandia, yang diedit dan ditambah dengan narasi yang menyesatkan. Ya. Hoax ya. Aduh. Mulai beroperasi. Belum diketahui secara pasti kapan proyek tol bawah laut IKN akan selesai dan beroperasi secara resmi. Namun kalau dikalkulasikan, kemungkinan besar proyek ini akan rampung paling lama 10-20 tahun ke depan. Lebih-lebih jika Presiden Indonesia selanjutnya bisa melanjutkan visi pembangunan yang sudah ditanam oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun ke belakang. Kalau sampai Presiden terpilih Indonesia selanjutnya tidak satu visi dengan Presiden Jokowi, kemungkinan besar proyek ini akan terlantar dan hilang dari peredaran. Dibatalkan mungkin. Proyek tol bawah laut ini harusnya jadi momentum kebangkitan bangsa. Jika tanpa jasa Presiden Jokowi, mungkin proyek ini tak akan pernah ada. Betul? Semoga saja pemimpin Indonesia di masa depan bisa meneruskan proyek-proyek warisan Jokowi dengan sebaik mungkin ya. Kira-kira
So guys, jadi 7 fakta di mana pembangunan tol bawah laut pertama kali di Indonesia akan dilancarkan dan akan mungkin beroperasi dalam 10 atau 20 tahun akan datang kalau projek ini masih dilancarkan setelah penurunan Presiden Jokowi untuk penggantian presiden yang baru. Kita tidak tahulah apapun itu. Ini salah satu langkah terbaik untuk ekonomi Indonesia ataupun pembangunan yang akan datang, sebab kita tahu dunia sekarang makin maju dan makin canggih dan Indonesia mengambil langkah yang pertama mendahului daripada Malaysia sendiri. Dan ya, dan kita tunggulah ya apa perkembangan yang terbaru daripada terowong bawah laut pertama kali di Indonesia, apapun itu. Terima kasih yang klik video ni. Ada skip, kita jumpa di next video biasa. Assalamualaikum, thank you and I love you, bye bye, salam hari Minggu.